Ya. Dakwah itu hadirin sekalian bukan untuk orang. Saya bilang kenapa bisa hijrah, karena dakwah. Dakwah ini asbab hidayah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah berjanji akan memberi hidayah orang yang didakwahi. Tapi Allah berjanji akan memberi hidayah orang yang berdakwah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bermujahadah di jalanku, siapa yang bersungguh-sungguh fina di jalanku. Apa jalan Allah? Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Dakwah. Siapa yang bersungguh-sungguh di jalan dakwah, maka aku, kata Allah, akan bukakan bagi dia jalan-jalan hidayah. Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji akan memberi hidayah orang yang berdakwah, bukan orang yang didakwahi. Buktinya ada nabi-nabi yang tidak punya pengikut, tapi semua nabi berjaya menjadi kekasih Allah. Semua nabi semuanya berjaya masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Maka teman-teman semua, buat saja dakwah. Allah perintah kita untuk berdakwah, bukan memberi hidayah. Maka hari ini kita buat saja dakwah. Kenapa? Karena dakwah perintah Allah. Dakwah bukanlah sebuah amalan untuk dibuat untuk menyikapi sebuah keadaan. Karena di Jakarta orang maksiat, kita harus dakwah di Jakarta. Tidak. Meskipun di Jakarta semua orang telah menjadi kekasih Allah, semua telah menjadi wali-wali Allah, wanita-wanita telah tutup aurat dengan sempurna, semua anak-anak kita telah menjadi hafiz Al-Quran, hafizah Al-Quran, tetap dakwah harus dibuat. Kenapa? Karena dakwah adalah perintah Allah. Untuk apa? Untuk mendapatkan kebutuhan. Bicara. Sebelum kita memperbaiki hati kita, menghijrahkan hati kita, hijrahkan dulu lisan kita. Awalnya mungkin dia tertawakan, oh ente sosok ngomong Allah, dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah. Lalu semua kenapa? Daripada ente dikit-dikit setan, dikit-dikit setan. Saya dulu kan gitu, mau nyanyi setan-setan terus kan. Sekarang nyanyi juga Allah, Allah, Allah. Masya Allah. Allah suka dipuji-puji. Allah suka dibesarkan, dan ini perintah awal di dalam Islam. Ya ayyuhal mudassir, hai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangun beri peringatan, wa rabbaka fakabbir, besarkanlah Rabbmu Allah. Tidak ada yang besar illallah. Tidak ada yang besar selain Allah. Ketika Rasulullah SAW sedang asik bercengkrama dengan Bunda Aisyah radhiyallahu anha, dalam sebuah hadis diceritakan, apa kata Bunda Aisyah, ketika aku sedang asyik bercengkrama dengan Rasulullah SAW di rumah, lalu seketika terdengar panggilan azannya Bilal. Maka Rasulullah SAW pergi berdiri meninggalkan aku seperti orang yang tidak pernah mengenali aku. Nggak sempat cipika-cipiki, maaf sayang nanti abang balik lagi. Nggak ada, Pak. Sabar ya, ntar ya, abang sholat. Nggak ada. Nabi pergi meninggalkan aku seperti orang yang tidak pernah mengenaliku. Dusta hijrah kita, hadirin sekalian. Dusta iman kita ketika azan berkumandang masih asik dengan urusan dunia kita, masih asik dengan meeting kita, masih asik dengan pekerjaan kita, dengan kantor kita. Apa arti Allahu Akbar, Pak? Allah Maha Besar. Kalau kita masih duduk di toko seakan-akan kita berucap kepada Allah, wahai Allah, dengarkan, saksikan, tokoku lebih besar daripadamu. Na'udzubillah min dzalik. Nah ini kalau kita semua yang duduk di sini ini mengerti makna kalimah itu, hadirin mulia. Allahu Akbar. Disuruh 4 kali diulangkan, diulang-ulang, ditakrar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa harus diulang-ulang pembicaraan tentang kebesaran Allah? Karena perkara yang diulang-ulang akan mendatangkan keyakinan. Perkara yang diulang-ulang akan mendatangkan keyakinan. Maka hari ini saya mengajak kita semua untuk mengulang-ulanglah bicara kebesaran Allah. Supaya apa? Supaya kebesaran Allah masuk ke hati kita. Ya. Dakwah itu, hadirin sekalian, bukan untuk orang. Saya bilang kenapa bisa hijrah, karena dakwah. Dakwah ini asbab hidayah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah berjanji akan memberi hidayah orang yang didakwahi.
Tapi Allah berjanji akan memberi hidayah orang yang berdakwah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bermujahadah di jalanku, siapa yang bersungguh-sungguh fina di jalanku. Apa jalan Allah? Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Dakwah. Siapa yang bersungguh-sungguh di jalan dakwah, maka aku, kata Allah, akan bukakan bagi dia jalan-jalan hidayah. Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberi hidayah orang yang berdakwah, bukan orang yang didakwahi. Buktinya ada nabi-nabi yang tidak punya pengikut, tapi semua nabi berjaya menjadi kekasih Allah. Semua nabi semuanya berjaya masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Maka teman-teman semua, buat saja dakwah. Allah perintah kita untuk berdakwah, bukan memberi hidayah. Maka hari ini kita buat saja dakwah. Kenapa? Karena dakwah perintah Allah. Dakwah bukanlah sebuah amalan untuk dibuat untuk menyikapi sebuah keadaan. Karena di Jakarta orang maksiat, kita harus dakwah di Jakarta. Tidak. Meskipun di Jakarta semua orang telah menjadi kekasih Allah. Semua telah menjadi wali-wali Allah. Wanita-wanita telah tutup aurat dengan sempurna. Semua anak-anak kita telah menjadi hafiz Al-Quran. Hafizah Al-Quran. Tetap dakwah harus dibuat. Kenapa? Karena dakwah adalah perintah Allah. Ya, dibuat saja. Untuk apa? Untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin mulia, ini titik balik hijrah. Bagaimana kita semua mesti memahami maksud Allah hantar kita ke dunia, yaitu menjadi dai-nya Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti buat dakwah. Kenapa kita harus berdakwah? Karena tidak akan ada lagi nabi yang akan diturunkan ke dunia ini. Maka sekarang buat saja semampu kita. Yang tidak mampu pergi dakwah jauh-jauh, dakwahlah dekat-dekat saja. Yang tidak mampu pergi dakwah berlama-lama, dakwahlah sebentar saja. Minimal 10% luangkan waktu kita untuk berdakwah. Seperti saya berlatihan, Bu, Pak, setiap hari 10% waktu untuk dakwah. Saya luangkan waktu saya 2,5 jam setiap hari bersilaturahmi ke tetangga-tetangga 40 rumah kiri kanan depan belakang. Every day. Setiap hari. Kalau antum datangi 2 rumah setiap hari, tetangga kita datangi, ajak dia memakmurkan masjid, ajak dia untuk mengenal Allah, ajak dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajak dia kepada kajian, kepada ta'lim, ajak dia berzikir, ajak dia kepada akhlakul karimah, akhlakul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita datangi tetangga kita 2 rumah setiap hari. 1 bulan berapa rumah? 60 rumah kita datangi. 1 tahun berapa rumah? 1 tahun selesai semua tetangga kita, hadirin sekalian. Kita sudah jumpai mereka semua. Dan ini tanggung jawab kita semua. Hari ini dakwah terhenti hanya di majelis-majelis ilmu saja. Tukang ojek di luar sana menunggu antum, Pak. Mereka nggak sholat. Supir taksi, supir grab, pedagang-pedagang kaki lima menunggu kita semua yang duduk di sini. Kalau saja mereka mati sebelum mengenal Allah, bukan Allah yang zalim, tapi orang-orang yang mengenal Allah yang zalim. Nanti mereka akan menuntut kita di akhirat, nanti akan meminta pertanggungjawaban kepada kita. Subhanallah. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kerisauan hari-hari saya, hadirin mulia. Bagaimana kita punya fikir sebenarnya fikirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita punya amal sebagaimana amalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan kita mesti 24 jam hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Meskipun kita tidak sanggup menghidupkan sunnah 24 jam, tidak mampu menghidupkan sunnah 100%, tapi tolong jangan tinggalkan 100%. Amalkan semampunya. Yang tidak mampu kita amalkan, kita istighfar. Apa fikir Nabi hadirin yang mulia? Nabi hari-hari memikirkan umatnya. Ya Rabbi, ummati, 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 ummati. Ada tetangga antum gak sholat, kita mesti menangis untuk dia. Kalau saja mereka mati sebelum gak sholat, hadirin mulia, azab selama-lamanya buat mereka. Kalau ada rumah tetangga kita terbakar, jangan katakan alhamdulillah rumah saya enggak. Itu kezaliman, Pak. Kalau rumah tetangga kita terbakar, padamkan api itu. Yang petani tolong jangan ke sawah dulu sebentar. Yang pedagang tolong jangan ke pasar dulu. Yang dokter tolong jangan ke rumah sakit dulu. Yang tentara jangan pergi dinas dulu. Yang pegawai jangan ke kantor dulu. Semua kita bersama-sama padamkan api itu. Karena kalau kita biarkan hadirin mulia, itu api akan terus membesar dan menjalar membakar rumah kita juga. Jadi hari ini kalau antum mau anaknya jadi wali Allah, jadikan anak tetangganya wali Allah. Kalau kita mau menjadikan anak kita hafiz Al-Quran, jadikan anak tetangga kita hafiz Al-Quran. Itulah fikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pengen negara kita baik, jadikan negara tetangga kita baik. Kalau kita ingin kampung kita baik, jadikan kampung tetangga kita baik. Ini yang difikirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana memikirkan umat di seluruh dunia dapat hidayah. Rahmatan lil alamin. Ini fikir besar hadirin mulia. Bukan hanya fikir satu provinsi, juga hanya fikir satu negara, bukan hanya fikir satu kampung, tapi fikir seluruh alam. Pernah enggak antum naik apa di sini tadi?
Ini motor. Apa merek motornya? Yamaha. Saya mau bertanya, bertahun-tahun naik motor Yamaha, pernah nggak sekali saja pas starter itu motor ya, oh iya, berdoa kepada Allah, ya Allah tolong beri hidayah orang Yamaha? Kita zolim, Pak. Pernah nggak terbesit di pikir kita, ya Allah, hantarkan saya ke Jepang, ya Allah, hantarkan saya Yamaha, ya Allah. Orang Jepang telah mengirimkan motor ke negara saya, ya Allah, sehingga saya bisa mencari nafkah, sehingga saya bisa pergi ke masjid, saya bisa menuntut ilmu, ya Allah. Hari ini mereka tidak mengenal Allah, mereka menyembah matahari, ya Allah. Hantarkan aku ke sana, ya Allah. Hantar aku ke Jepang, ya Allah. Pernah nggak niat ke Jepang?